Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu peserta in-house training yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan menghadirkan pemateri yang hadir pada hari ini. Kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Abdul Muthalib, untuk membawakan materi pada hari ini. Tapi untuk menepis waktu, marilah kita membacakan doa dulu yang disampaikan oleh Bapak Natalius Tarigan. Untuk Bapak, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nur dan terima kasih kepada fasilitator kami, Bapak Abdul Muthalib, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Kita memanjatkan doa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Natalius, dan untuk mempreskan kegiatan ini, sebelumnya kita akan melakukan dulu speaking yang akan disampaikan oleh Bapak Natalius Tarigan. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin kepada fasilitator kami, Pak Abdul Muthalib. Nah, kita supaya menyamakan frekuensi kita di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir terbalik. Nah, ketika saya mengatakan begini, mengangkat begini, lalu saya sebut ini kecil, ini besar, kecil, ini besar. Lalu ketika saya sebut nanti besar, berarti ungkapan saya ini besar, Bapak Ibu harus menunjukkan jari kelingking. Ketika saya katakan kecil, berarti yang ini. Oke, siap? Paham? Paham. Ya, Pak. Kita mulai dulu ya. Yang pertama, kecil. Kecil. Besar. Ulang sekali lagi. Kalau saya katakan kecil, berarti yang ini. Besar, yang ini. Terbalik ya. Kebalik. Tapi saya sebut itu kecil. Kita ulang sekali lagi. Oke. Nah, Ibu Nur masih belum fokus. Sedikit lagi. Ulang lagi. Kita ulang sekali lagi ya. Kecil. Pak Agustin. Kecil. Atau masih ada yang belum fokus. Sekali lagi, saya harap ini kita semakin fokus. Besar. Oke. Kecil. Oke, terima kasih. Kita sudah menyamakan frekuensi. Kami kembali. Iya, ya, terima kasih kepada Bapak Natalius. Mudah-mudahan dalam kegiatan sebentar ini kita juga praise ya untuk mengikuti semua materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Muthalib. Untuk ini dengan Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur Madinah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semuanya dan salam sejahtera buat kita selalu. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sehat ya, mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta IHT yang saya banggakan dan saya hormati, mohon izin saya share screen dulu materi yang akan saya tampilkan pada kesempatan pagi hari ini.
Apakah di layar sudah muncul Bapak Ibu? Sedang proses, Pak. Oke, sementara proses ya. Iya. Saya sudah share di sini. Jadi pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, sesuai dengan amanah yang diberikan, saya akan mencoba untuk memaparkan materi yang saya kutip dengan judul Filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pada slide ini ada 4 filosofi yang akan saya coba cantumkan, dengan harapan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita semua dalam berkegiatan sebagai seorang pendidik di sekolah kita. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Sudah. Sudah bisa lihat? Sudah. Ya, Sudah. Baik, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar karena saat ini kondisi di Makassar sedang, Sudah, Pak. ya, sedang cuaca buruk ya. Baik. Sudah, Pak. Baik. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dalam presentasi kali ini harapan saya sebagai pemateri adalah mudah-mudahan setelah selesai materi ini, filosofi dari Bapak pendidikan kita ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, bisa menjadi pemicu, pembakar semangat buat kita berkegiatan selama kita di sekolah kita masing-masing. Itu yang menjadi harapan saya. Baik, yang pertama, kita bisa melihat di sini saya tampilkan 4 slide. Ada gambar dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofi beliau untuk kita sebagai penyemangat adalah yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam hal ini yang menjadi fokus Bapak Ibu sekalian, perhatian kita untuk pembelajaran di sekolah adalah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, apa artinya ini buat kita? Selama anak berinteraksi di sekolah, berarti ada 2 hal pokok yang menjadi syarat buat mereka bagaimana bisa mencapai profil Pancasila sebagai pelajar Pancasila. Jadi syaratnya yaitu anak terjamin keselamatannya, yang kedua anak bahagia selama berada di sekolah. Adalah tidak mungkin menurut saya dan kita sepakati tidak mungkin profil pelajar Pancasila ini dapat diterima oleh anak atau dapat diwujudkan oleh anak ketika dia tidak berada dalam jaminan keselamatan selama berada di sekolah dan juga tidak ada jaminan bahwa dia bahagia. Hanya orang-orang yang bahagia dan hanya orang-orang yang yakin dirinya akan selamat yang bisa menuntun dirinya untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Dan ini saya rasa kita sepakat dengan hal ini, dalam hal ini. Oleh karenanya itu, Bapak Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi juga bahwa pada dasarnya kita bukan, ya, dalam hal ini bukan menuntun pada kodrat dasarnya, karena kodrat dasarnya anak memang sudah ada, tapi kita menuntun untuk memperbaiki tingkah dan lakunya. Ya, jadi seperti itu filosofi yang pertama. Oleh karena itu dalam pembelajaran kita di era-era sebelumnya di Bapak SBY itu sangat ditekankan apa yang namanya pendidikan karakter. Karena memang tingkah laku adalah hal pertama dan yang utama yang harus dimiliki oleh anak untuk bisa memasuki fase-fase berikutnya. Dan sekali lagi, syarat untuk anak bisa bereksplorasi diri, syarat untuk anak bisa mengembangkan potensi ada dalam dirinya adalah bagaimana sekolah menjaminkan keselamatan kepada anak, anak tidak belajar dalam keadaan was-was, tidak belajar dalam keadaan yang membahayakan, dan yang kedua adalah syaratnya bahagia. Itu filosofi yang pertama. Sebelum saya lanjut ke yang kedua, saya ingin bertanya dulu untuk mewakili kepada peserta lain. Bapak Natalius Tarigan, apakah di sekolah Bapak sudah ada jaminan keselamatan dan rasa bahagia kepada anak ketika masuk bersekolah, Pak Natalius? Mohon sharing. Sampai saat ini saya bisa menjamin dan mengatakan bisa ada, Pak. Oke, aplaus dulu buat Bapak Natalius Tarigan. Baik, ini mungkin mewakili yang lain ya. Jadi kita sudah menjaminkan bahwa anak ke sekolah kita itu selamat. Kalau bisa bukan cuma selamat dalam dunianya, tapi kita jaminkan dia selamat dalam akhiratnya nanti. Itu hal pertama, filosofi dari
Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Itu kita sepakat ya. Jadi pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Nah, apa artinya ini? Ketika seorang petani menanam padi, maka petani itu tidak boleh memberikan perawatan kepada padi sebagaimana petani ini menanam ubi. Ini adalah filosofi yang kedua. Sekali lagi, ketika seorang petani menanam padi, maka perawatan, pupuk, musim, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara menanam padi tidak boleh diterapkan sama dengan ketika seseorang menanam ubi. Nah, ketika filosofi menanam padi ini dilarikan ke dalam pembelajaran di sekolah, maka kita boleh berkata seperti ini. Siswa A yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan siswa B, maka pendekatan kepada siswa A tidak boleh persis sama dengan pendekatan yang bisa kita lakukan kepada siswa B. Ibaratnya padi dan ubi itu memiliki struktur yang berbeda dan perawatan juga berbeda. Kita ketahui bahwa padi dan ubi itu sama-sama membutuhkan air. Maka si A dan si B kalau memang sama yang dibutuhkan boleh kita berikan, tapi sekali lagi tidak boleh persis sama Bapak dan Ibu pendekatan yang kita berikan kepada si A dan si B. Lantaran mereka memiliki latar belakang memang sudah berbeda. Ini adalah filosofi dari beliau. Jadi oleh karena itu sebagai seorang pendidik hendaklah kita pintar-pintarnya untuk mengetahui apa latar belakangnya, tentu melalui tes diagnostik terlebih dahulu. Kita tanyakan di mana dia berada, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana latar belakang keluarganya, kepada siapa dia bergaul. Kalau kita mengetahui bahwa si A memiliki komposisi latar belakang seperti ini, maka dengan itu kita bisa memasuki mereka. Seperti Bobby De Porter ya pernah mengatakan, masuki dunia mereka dan antar dunia mereka ke dunia kita. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak mengetahui dunia mereka, lalu bagaimana kita memasukinya? Ya, jadi sebagai seorang pendidik, kenalilah anak didik kita dengan baik. Setelah dikenali, saya yakin dan saya percaya akan mudah bagi kita untuk mengantar mereka kemana kita inginkan. Dan ini terbukti di sekolah kami. Di sekolah saya, seorang guru baru dan seorang guru yang sudah agak lama juga, itu memiliki pendekatan yang berbeda ketika dia mendekati seorang anak. Perbedaannya di satu, Bapak dan Ibu sekalian. Si A, guru yang ini, mengetahui anak ini betul. Dia sering mengadakan home visit, sering melakukan kontak dengan guru orang tuanya, sehingga pendekatan dia kepada anak tersebut itu menjadi lebih aman, lebih nyaman dibanding dengan guru lain yang hanya sekedar mengetahui nama si anak ini. Ya, jadi seperti itu. Intinya kita mencoba untuk melakukan diagnostik, pengenalan diri yang lebih dalam kepada anak. Baik, itu filosofi yang kedua. Sebelum saya ke slide yang ketiga, mohon sharing dulu nih, Ibu Nur Madinah Idris ya. Apakah di sekolah Ibu guru-guru sudah mengenal ya luar dalam dari anak sebelum si guru ini menentukan pendekatan apa yang paling cocok untuk dia lakukan kepada anak tersebut? Mohon sharingnya Bu untuk kita ambil pelajaran dari pengalamannya. Silakan Ibu Nur Madinah. Ya. Oh ya, makasih. Ya, alhamdulillah kami sudah melaksanakan itu, bahkan di sini lebih kuat karakter anak yang sudah sudah dilakukan di sini. Misalnya ya, ini masuk juga ya sebagai pendidikan karakter. Misalnya di sekolah kami ini apabila ada guru ya, salah seorang guru atau semuanya yang ada di sekolah ini baru datang di sekolah, anak-anak langsung menjemput dengan membawakan mengambil alih barang-barang yang dibawa oleh guru. Kemudian dibawa langsung masuk di kelas
apa ya, di kelas atau di ruangan guru ya, yang meja untuk tempat guru. Itu yang saya dapatkan dan saya amati di anak-anak kami di sini, Pak. Iya. Oke, Baik. bagus sekali Ibu. Terima kasih atas Iya, Pak. sharingnya. Iya. Ya. Saya yakin suatu kebanggaan itu memang buat anak. Ini pernah saya baca bukunya. Kebanggaan buat anak yang bisa membantu guru dalam hal tersebut. Dan itu memang harus dibudayakan, Ibu. Hal-hal seperti itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Badina Idris sudah berbagi dengan kita terkait dengan pengalaman beliau berada di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, saya lanjut ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga. Beliau dalam petuahnya mengatakan bahwa budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Saya menggarisbawahi di sini gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan itu bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan ini adalah perpaduan untuk menentukan watak atau karakter dari seseorang. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk menimbulkan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memasuki manusia menuju perbuatan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, dalam UNESCO, ya, Lembaga Pendidikan Dunia, itu memang sudah memetakan apa sebetulnya ada 4 tujuan dari pendidikan. Jadi tujuan yang paling rendah itu adalah learning how to know, belajar bagaimana mengetahui. Nah, itu adalah tujuan pendidikan yang berada pada level bawah. Dan sepertinya beberapa dari kita itu masih sangat mengejar posisi paling bawah ini. Bagaimana siswa hanya sekedar mengetahui. UNESCO sendiri sudah memutuskan bahwa tujuan pendidikan yang paling tinggi itu adalah learning to live together. Artinya, tujuan paling tinggi adalah bagaimana seorang siswa itu bisa hidup bersama dan berdampingan bersama. Dan tujuan ini untuk bisa berdampingan bersama tidak bisa dicapai. Sekali lagi, tidak bisa dicapai apabila peserta didik kita tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki watak, atau tidak memiliki karakter. Mereka tidak bisa live together. Ya, karena mereka akan merusak, mereka akan saling bergontok-gontokan karena kurangnya pendidikan budi pekerti. Jadi, tujuan dari pendidikan kita yang paling tinggi sesuai dengan apa yang Bapak Ki Hajar Dewantara sampaikan sebetulnya sudah diadopsi oleh UNESCO sendiri bahwa budi pekerti adalah hal yang paling atas yang menjadi tujuan atau sumber dari pendidikan kita. Ya, jadi seperti itu. Karakter atau watak bukanlah sebuah hal yang dibuat-buat, Bapak dan Ibu sekalian. Karakter atau watak adalah proses kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus yang ditanamkan oleh sekolah kita kepada anak dan dipengaruhi oleh lingkungan dan tempat mereka bergaul. Jadi ini adalah fungsi utama dari sekolah kita. Saya lanjut ke slide terakhir, tinggal 2 menit untuk mencapai 20 menit. Saya ingin mengutip pepatah atau petuah beliau yang sangat terkenal sekali di Indonesia, ya, dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, ingarso sum tulodo, ing hadyo mangun karso, tut wuri handayani. Sangat, kalau kita cermati filosofi ini sangat mendalam sekali dan cukuplah ini sebetulnya yang ketika diterapkan akan maju pendidikan kita di Indonesia. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang pengajar, kita di depan memberi contoh. Inilah istilah dari guru, digugu dan ditiru. Kemudian posisi kita, kepala sekolah, guru, dan pendidik, adalah ing madyo mangun karso. Artinya, ketika kita berada di tengah-tengah, kita menjadi penyemangat buat semuanya, baik mereka yang ada di depan, samping, kiri, kanan kita, dan yang terakhir, tuturi handayani. Apabila kita berada di belakang, kita menjadi pendorong buat mereka. Jangan dibalik ya. Di depan kita tidak menjadi contoh, di tengah kita menjadi provokator, dan di belakang kita main sembunyi-sembunyi untuk lari. Ya, jadi 4 filosofi ini saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi batu bara, pemicu, dan penyemangat buat kita untuk membentuk generasi unggul
siswa dengan profil pelajar Pancasila selama kita masih diberikan kesempatan untuk diberi amanah untuk mengembangkan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Demikian presentasi saya, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurmadina Idris untuk sesi selanjutnya. Silakan Ibu, saya kembalikan ke MC. Oh ya, terima kasih kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Abdul Muthalib. Materinya sangat luar biasa. Jadi untuk sesi selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu untuk ingin ingin ditanyakan atau ingin menanggapi atau sebagai masukan, dipersilakan. Ya, saya mungkin. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin kalau kita introspeksi diri ya di sekolah masing-masing, mungkin Pak Abdul Muthalib memiliki pengalaman. Kalau kita lihat ini semboyan dari pendidikan ya, Ingar Susung Tulodo, Ing Madio Maun Karsto Tut Uri Handayani. Kadang kita ya dan teman-teman sebagai kepala sekolah itu hanya bisa menyuruh gitu ya, tanpa misalnya suruh datang pagi sementara kepala sekolahnya datang siang gitu ya. Seharusnya kalau kita Ingar Susung Tulodo berarti kalau jam 7.15 ya minimal jam 7 itu berarti kepala sekolahnya sudah datang. Kira-kira bagaimana? Apakah itu terjadi di daerahnya Bapak barangkali? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya, Ibu Nurmadina ya. Ya silakan Pak, Iya. Ini sulit sekali nih Pak pertanyaannya. Jadi memang apa yang disampaikan ini mudah untuk diucapkan, tapi memang sangat sulit dalam prakteknya ya. Saya selalu menyemangati kepada guru-guru bahwa memang kita sebagai kepala sekolah memang adalah orang yang memberi contoh ya, sebaiknya seperti itu. Namun saya juga menyampaikan bahwa meski demikian posisi kepala sekolah itu memang ada sedikit berbeda dengan guru, karena kita sebagai kepala sekolah itu bisa saja tidak bisa hadir jam 7 karena ada memang kegiatan lain yang memang harus kita selesaikan yang masih ada urusannya dengan dunia pendidikan. Boleh jadi kita ke dinas, boleh jadi kita ke instansi lain, sehingga itu kadang menyebabkan kita untuk terlambat masuk ke sekolah. Tapi memang secara umum ketika memang peraturan ditetapkan masuk pada jam 7, sebaiknya memang kita sebagai orang yang menyuruh harus terlebih dahulu datang sebelum jam 7. Itu yang ideal Pak. Namun memang ada keadaan kondisi yang membuat kita tidak bisa melaksanakan itu. Tapi kita upayakan dan kita tetap semangat untuk bisa tetap menjadi contoh, tidak hanya sekedar kedatangan, tapi bagaimana mengefektifkan waktu dan mempengaruhi yang lain supaya bisa menjadi lebih baik dari apa yang mereka bisa pikirkan. Saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih, dan ini menjadi masukan juga buat saya untuk tetap menjadi contoh teladan buat teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Open mic Bu Nurmadina. Terima kasih kepada Bapak pemateri, jawabannya sangat memuaskan ya. Ya saya juga sempat juga teringat di sekitar saya juga, di keluarga saya itu senior ya. Itu pada saat pertama untuk menjabat sebagai kepala sekolah, itu ya yang harus saya miliki itu ya diarahkan ya untuk yang sifat keteladanan ya. Karena kalau tidak ada keteladanan itu kan keteladanan itu akan dicontoh oleh teman-teman yang di bawah kita atau teman-teman guru kita. Itulah yang selalu saya laksanakan sampai sekarang ini. Jadi ya itulah arti daripada jawaban tadi yang disampaikan oleh Bapak pemateri. Jadi ini adalah memang kita harus selalu
memberi apa ya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan itu. Ya, bagaimana yang Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Sudah atau cukup. masukan tanggapan? Sudah cukup Bagaimana barangkali. Pak Natalius? Bagaimana Pak Natalius? Sudah. Oh ya. Oh, baiklah, kalau karena jam sudah menunjukkan sudah untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, untuk menutup kegiatan kita ini, baiklah kita persilakan lagi kembali untuk baca doa oleh Bapak Natalius Tarigan. Untuk ini dengan Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur dan terima kasih kepada fasilitator kami Pak Abdul Muthalib untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih kepada Bapak Natalius Tarigan untuk menutup kegiatan ini dengan baca doa. Baiklah, untuk hari ini, baiklah kita berikan aplaus untuk Bapak pemateri Bapak Abdul Muthalib. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.